Apakah boleh mengerjakan sholat sunat qabliyah subuh setelah selesai sholat subuh berjamaah Pak Ustaz? Boleh. Ada hadisnya, ada. Shallu ba'da tulu'is syams. Salatlah setelah terbit matahari. Misalnya tadi masuk masjid, pas iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, langsung sholat subuh. Qabliyah saya gimana nih Pak Ustaz? Setelah terbit matahari, sholat dia qabliyah. Jadi tidak semua yang tegak tadi itu sholat sunat isyraq. Ada juga yang qabliyah itu, cuma dia tak kasih tahu. Nah, tapi janganlah sering-sering. Intinya cepat datang ke masjid, jangan tunda-tunda. Karena waktu saya masuk masjid, iqamah sudah dikumandangkan. Ya, ada hadisnya, boleh. Kalau kita berselawat pada Nabi, baiknya kita memakai Sayyidina atau tidak Pak Ustaz? Pakai Sayyidina. Kenapa pakai Sayyidina? Sedangkan kepada Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Menurut mazhab Syafi'i, jangan kalian panggil Nabi itu seperti manggil kawan kalian saja. Selanjutnya yang akan menyampaikan tausiah malam ini adalah Abdul Somad. Dipanggilnya saya Al-Ustaz, Al-Mukarram, dimuliakannya saya karena menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pernah tak Nabi mengatakan dia itu sayyidina? Bukan. Hadis riwayat Muslim. Ana sayyidu waladi Adam. Hadis riwayat Muslim. Aku sayyid, pemimpin waladi Adam, semua anak cucu Adam, akulah pemimpinnya. Maka ketika orang mengatakan sayyidina, pemimpin kami, itu hadis. Tapi saya tidak fanatik sayyidina. Yang jadi masalah ini kita jumpa dengan orang fanatik. Yang satu fanatik tak boleh pakai sayyidina, yang satu fanatik wajib pakai sayyidina. Fanatik inilah yang merusak. Begitu didengar Ustaz pertama kali dengar Allahumma sholli ala Muhammad, Ustaz kita dengar Ustaz tak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina, tak pakai Ustaz. Makanya ada jamaah kita, dia hidupkan tip rekaman MP3 Ustaz Somad, dilewatkannya agak 10 menit, langsung di tengah. Oh, suka saya pengajian Ustaz ini. Pas masuk MP3 yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina, tak pakai ini, pakai sayyidina. Jadi masalah sayyidina ini jangan fanatik. Tapi kalau mau pakai dalam mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan. Download bukunya di internet, sudah saya diuploadkan 77 tanya jawab salat. Di situ ada pembahasan tentang apa hukum menambahkan sayyidina Muhammad di dalam salat. Ustaz, uang infak yatim yang biasa di masjid itu apakah hanya khusus untuk anak yatim atau boleh untuk piatu? Alladzina yakuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama yakuluna fi butunihim nara, maka mereka sedang makan api neraka di perut mereka. Hati-hati menyerahkan duit anak yatim, jangan sampai tidak kepada yatim, kita sedang menyuapkan api neraka ke mulut mereka. Yatim itu siapa Pak Ustaz? Hadis riwayat Abu Daud, la yutma ba'dal ihtilam, tidak ada yatim setelah akil balik. Lalu yatim itu siapa? Mata abuhu walam yablughul hulm, mati bapaknya sebelum akil balik, maka yang mati maknya bukan yatim. Yang bapaknya meninggal tapi sudah akil balik bukan yatim. Kasihanlah Pak Ustaz, dia kan susah juga. Malam santunan dia tetap dikasih, tetap ke depan, tapi sumber dananya beda. Yang yatim dari kotak yatim, yang piatu, yang bapaknya merantau tak pulang-pulang, yang dia teraniaya, yang bapaknya hidup tapi beremak tiri, emak tirinya sadis, maka dia tetap dibantu, tetap kasih santunan, bukan dari kotak yatim. Bisa dari infak, bisa dari sedekah, bisa dari zakat. Dari zakat pun dia bisa dapat. Dari mana? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Apa beda fakir miskin? Tidak ada income sama sekali, fakir. Ada income tak memenuhi kebutuhan, miskin. Kasih dia dari kota itu. Apakah zakat fitrah yang berbentuk uang juga boleh digunakan untuk melunasi utang masjid yang sedang berutang?
zakat fitrah itu sama operasionalnya dengan zakat yang lain. Buka www.somatmorocco.blogspot.com. Bagi yang pakai HP Android, ketik di situ Somat Morocco zakat. Somat Morocco zakat. Nanti saya tuliskan di situ, sudah ada operasional pembagian zakat fitrah sama macam zakat mal, maka dia bisa dipakai untuk yang 8 tadi. Dipakainya untuk melunasi utang masjid. Masuknya kemana? Kemana masuknya? Fisabilillah. Tapi jangan gara-gara habis ke masjid fakir miskin tak dapat. Ini zalim. Hak utama fakir miskin. Tapi kalau berlebih dipakainya untuk hutang masjid, boleh hukumnya. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sudah saya kopikan, saya terjemahkan. Kalau terjadi perdebatan di masjid Bapak Ibu, kopi, masukkan ke Word, print, cetak. Itu blog untuk memudahkan. Salat tarawih 2 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 1 salam. Salatul laili masna masna. Salat rakaat itu 2. Salat itu 2. Tapi ada yang membuat 4 rakaat 1 salam. Menurut mazhab Hanafi 4 rakaat 1 salam terhitung 2. Menurut mazhab Syafi'i 4 rakaat 1 salam batal. Menurut Maliki dan Hambali 4 rakaat 1 salam sah tapi makruh. Perbuatan dia menyambung sampai 4 rakaat tanpa tasyahud awal dan salam itu makruh, tapi solatnya sah. Begitu kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Yang afdal solatul laili masna masna. Tapi kalau saya solat di Akramun Nas, di situ 4 rakaat 1 salam, saya tetap ikut karena ada mazhab yang membolehkan. Hambali dengan Maliki hukumnya sah walaupun makruh karena terlalu panjang. Sudah saya tuliskan di Somat Morocco. Kalau mau cari di Android, tulis www.youtube.com, tulis Somat Tarawih, enter, dapat. Pokoknya tak ada kekurangan untuk belajar agama sekarang. Apabila tangan terluka berdarah, apakah puasa batal? Tangan berdarah tak menyebabkan puasa batal. Tapi kalau pakai handiplas, jangan wudu air dikasih basah. Pakai pembalut perban, ambilnya air. Kalau tangan anggota wudu ini luka, tayamum, ambil tanah ke wajah, sekop. Ambil lagi, dibagi 3, 1, 2, 3. Yang ini untuk yang bawah, yang ini untuk yang dalam, yang ini untuk kembali. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jangan wudu tak sah karena anggota tubuhnya tak kena, maka dia tayamum, wajah sekali, tangan sekali, tidak pakai kumur-kumur. Masuk air cucuran atap ke rumah tetangga, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Mengamuklah tetangga itu. Makanya kalau bangun rumah hati-hati, jangan sampai menutup lubang angin dia. Hadis itu menyebut mereka dulu rumah tetangga kita itu 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke muka, 40 ke belakang, itu baik-baik kita. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah memuliakan tamu. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat jangan menyakiti tetangga. Bincuran atap, lubang angin. Saya Pak Ustaz, tetangga saya itu alhamdulillah atapnya tak menyakiti, lubang angin pun tak tersakiti. Tapi ada satu menyakitkan saya, apa? Mobilnya cantik betul. Oh, itu sakit hati namanya. Ustaz, maaf agak menyimpang. Jangankan menyimpang, membelok pun kita ganti. Apakah orang Islam itu kekal di neraka? Karena dalam Al-Quran saya tak pernah jumpa ayat yang jika sudah masuk neraka akan ke surga. Dalam Quran tak ada disebutkan kalau sudah masuk neraka pindah ke surga. Jadi menurut saya kita tak pakai, yang pakai Quran saja. Kalau cuma pakai Quran saja, wahai saudaraku, besok kau tak usah sholat subuh. Karena dalam Quran
disebutkan salat subuh 2 rakaat. Carilah dari Al-Fatihah sampai An-Nas mana menyebut salat subuh 2 rakaat pakai tasyahud, pakai iftitah. Tak ada. Al-Quran itu umum, am, mujmal. Detailnya di mana? Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu Al-Quran litubayyina linnas. Penjelasannya pada Muhammad SAW. Itulah hadis Nabi. Hadisnya sudah kita kaji di Masjid Darul Iman, subuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hadisnya panjang tentang orang-orang yang masuk neraka setelah suci bersih pindah masuk ke dalam surga. Man kana yu'minu billah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Wa in zana wa in sarab, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Makanya kata ungkapan ulama, jangan minta masuk surga karena kita sudah dijamin masuk surga, tapi mintalah selamat dari neraka. Makanya kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau aku ketemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang mesti ku minta? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bersihkan aku dari segala dosaku ya Allah. Dia masuk neraka, setelah bersih balik masuk ke dalam surga. Buka kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Harga bukunya dulu saya beli 195.000, letakkan di masjid, dibaca orang banyak. Tapi kita baca juga. Jangan rajin sedekah buku tapi baca tak pernah. Ada di sini tentang masalah orang yang sudah masuk neraka dia akan masuk ke dalam surga. Hadisnya sahih. Orang tua saya seorang kontraktor di pemerintahan. Apabila untuk mendapatkan pekerjaan dari Pemda harus memberikan uang terima kasih. Sudah aturan dari Kadis. Pertanyaan Ustaz, apa hukum dan solusinya Pak Ustaz? Kalau tidak memberikan itu, maka tidak mendapatkan tender, tidak menang tender, tak dapat proyek. Kalau memberikan itu dipermudah, maka masuk kategori riswah sogok. Ar-rashi yang menyogok, wal murtashi yang menyogok, yang menerima sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Maka jauhkanlah diri kita. Banyak sudah saudara kita, jamaah kita yang menyelamatkan diri dari yang haram ini. Solusinya apa Pak Ustaz? Ikhtiar, berusaha. Allahumma qina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menyelamatkan diri dari yang haram. Berapa lama kita nikmati yang haram itu sementara Israel datang mencabut nyawa. Makan, menggumpal menjadi penyakit, berkumpul menjadi darah masuk ke jantung, jantung menyemprotkan darah naik ke otak menjadi kotor dan jahat gara-gara makan haram. Nasiatin, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, khati'atin, pelaku dosa. Haram. Nauzubillah. Orang dulu yang menahankan diri tak mau makan haram namanya wara. Orang yang takut makan haram namanya takwa. Orang yang takut makan haram namanya wara, takut makan syubhat. Zaman sekarang orang yang takut makan syubhat dan haram ini disebut dengan bodoh, goblok. Ente goblok sekali, kenapa tak mau? Maka di zaman edan ini ada orang yang masih memikirkan halal haram. Bersyukurlah, berarti hatinya masih hidup, ruhnya, jiwanya masih mutmainnah. Itulah nikmat terbesar. Ada yang lain cuek saja. Yang penting kan pergi haji, pergi umrah. Masalah itu kan bersih di depan Ka'bah. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Ustaz, bagaimana caranya membaikkan kedua orang tua, mengakurkan lagi, menyambung silaturahim? Sudah lama berputus, tak pasti mengingat yang lalu, sudah berusaha membalikkan lagi, tapi egois. Yurida islahan, kalau memang mereka mau islah, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan
Unas, datanglah kepada nenek mama alim ulama cerdik pandai yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya sampai basanda, akarnya sampai baselo, daunnya sampai benaung. Itu yang pandai berpetata petiti bla 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 sampai jam makan siang jam 2. Duduklah sama mereka yang sudah jam terbang pernikahannya pilot Sukhoi 5.000 jam terbang. Duduk sama mereka, duduk kan, mau dibawa kemana hubungan ini? Kan ada lagunya, mau dibawa kemana hubungan ini? Itu tak ada dalam Sahih Bukhari itu. Itu dari perjalanan hidup. Kalau kata Syekh Mustafa As-Sibai, hakana ala matnil hayah, beginilah hidup mendidik aku. Bagaimana kehidupan mereka? Itu dibicarakan. Wa amruhum syura bainahum, musyawarah dengan mereka. Apa benar Allah melaknat istri yang menolak berhubungan intim dengan suaminya? Ya, Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya sampai waktu subuh pagi. Adakah alasan yang dibolehkan untuk menolak, Pak Ustaz? Tentu manusiawi lah. Dia capek, dia lelah, suaminya tak mau menolong, mencari nafkah dia juga, memelihara anak dia juga, memasak dia juga. Tentu berbagi tugas. Aslinya perempuan itu kerjanya tak ada, suami menolong dia, suaminya kasihan disiapkannya pembantu, suaminya kasihan dicarikannya tukang masak. Perempuan itu merawat anak, menjaga keluarga. Dia sudah mau bekerja pontang-panting, lalu kemudian dia disiksa secara fisik dan psikis, lalu pula diancam, kamu kalau tak mau nanti kena laknat malaikat. Ini pembodohan terhadap perempuan. Makanya anak-anak perempuan kita itu sebelum menikah dudukkan sama Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam kalian duduk berdua. Jam 8 pagi sampai jam 10 Dr. Mustafa Umar, jam 10 sampai zuhur Dr. Mawardi Muhammad Saleh, habis zuhur sampai ke maghrib Dr. Saidul Amin, nasihat pernikahan. Begitu. Sekarang dah habis itu ini tinggal waktu 5 menit lagi, mari kita dengarkan nasihat pernikahan dari Al-Mukarram. Ustaz tu menyampaikan nasihat, pengantin tu bukan dengar, asik mencubit-cubitan. Apa ini? Kalau di Malaysia ada namanya kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan. Orang kalau tak ada ijazah kursus perkahwinan tak boleh nikah. Begitu. Tempat kita tak ada kursus perkahwinan, datang bayar akad, nasihat pernikahan angin lalu saja. Ustaz itu dianggap sebagai pelengkap penderitaan. Ini mesti diperbaiki. Bapak Ibu, saya pesankan anak-anak yang mau menikah, seminggu sebelum pernikahan dudukkan mereka, biar tahu dia, kamu laki-laki ini tanggung jawab, kamu perempuan ini hak kewajiban, bagaimana bersikap pada mertua, bagaimana kepada suami. Dia di sekolah tak ada pendidikan agama, setelah tamat sibuk kerja, pengajian tak mau datang. Inilah kacau balau ini. Maka dudukkan balik, jemput ke belakang pengetahuan yang tertinggal, karena dia sudah lama pergi. Nama pelajarannya lapainya lah. Yang mana yang betul Pak Ustaz? Insya Allah atau insya Allah? Masihlah insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Jangan tersinggung saya sebut begini. Insya Allah namanya transliterasi, bukan terasi. Transliterasi, merubah huruf Arab ke huruf Latin. Kalau ejaan Indonesia pakai SY, insya. Kalau ejaan Inggris pakai SH, insya. Kenapa Zakir naik pakai SH? Karena dia orang India. Orang India jajahan Inggris. Kita pakai SY, Malaysia pakai SH. Itu masalah transliterasi saja, tak usah dipermasalahkan. Yang penting nyebutnya betul, insya Allah. Insya'ah, jika sya'a Allah berkehendak, insya Allah kalau Allah berkehendak. Wala, surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau katakan aku akan melakukan ini besok, illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah berkehendak, insya Allah. Itu masalah transliterasi saja. Kok di
internet ada yang mengatakan bahwa salah satu di atas artinya menciptakan Allah. Tak ada papan tulis, tak bisa saya tulis. Yang menciptakan Allah itu hurufnya alif, nun, nyambung dengan shin, hamzahnya dhammah, insyaallah. Kalau Allah berkehendak, alif, nun, shinnya terpisah. Ini gara-gara apa nih umat nih kacau? Gara-gara huruf Arab Melayu dijauhkan dari bumi lancip kuning. Sebodoh-bodohnya nenek moyang orang Melayu tak akan bingung dengan isu insyaallah, karena orang Melayu punya huruf Arab Melayu. Kita sudah dijauhkan dari huruf Arab Melayu. Setelah otonomi daerah, alhamdulillah, huruf Arab Melayu kembali muncul, kembali bangkit. Nama jalan, nama kantor, Jalan Sudirman. Coba tengok depan kantor, kantor gubernur, huruf Arab Melayu. Saya foto, saya kirim kawan saya di Maroko. Tengok, kami orang Indonesia tapi pakai tulis Arab. Hebat kalian ya? Ya, setelah otonomi, foto di orang media. Maka balik huruf Arab Melayu. Gara-gara huruf Arab Melayu lah kita kacau kalau. Ustaz, ada obat hebat untuk sakit jantung koroner yang di dalamnya ada campuran cuka apel, bawang putih. Apakah cuka apel itu haram hukumnya? Kalau cuka apel haram, cuka tebu juga haram. Cuka tebu rujak asinan Bogor itu saya tanya, kalau dia khamar haram. Tanyakan ke LP POM, Lembaga Pengawas Obat dan Makanan, apakah derajatnya sampai kepada khamar. Kalau dia masuk kategori khamar, haram. Tapi kalau tak sampai khamar, tak haram. Tidak semua proses fermentasi haram. Kalau semua yang fermentasi haram, maka makan tapai haram. Tapai mana haram? Ada Pak Ustaz kawan saya mabuk gara-gara tapai. Bukan mabuk, kekenyangan. 3 bakul nasi pun mabuk kalau banyak. Jadi ada batas, ambang batas. Sama macam lipstick. Pak Ustaz, lipstick ini halal apa? Itu POM. Makanya di kantor MUI pusat, di samping rumah sakit Awal Bros, ada LP POM plus MUI. Bawakan cukai. Pak POM, ini sampai derajat khamar apa tidak? Kalau dia hanya macam tapai, maka dia tidak sampai ke tingkat khamar. Apa hukumnya kalau imam baca Fatihah disambung ayatnya 2 nafas selesai? Saya kurang puas solatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis itu mati dia langsung. Habis nape? Maka orang yang membaca Fatihah senafas solatnya sah, tapi tak afdal. Jangan satukan kotak sah tak sah dengan afdal tak afdal. Kalau afdal, Nabi berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tapi di salat tarawih kita harus cepat-cepat Pak Ustaz. Tarawih artinya santai. Tarawih artinya santai. Jadi kalau ada orang sholat tarawih cepat-cepat, bertentangan dengan namanya. Sholat apa tadi? Tarawih. Kenapa cepat-cepat? Santai. Tapi mana bisa? Sholat tarawih itu santai. Makanya setelah 2 rakaat duduk santai sambil berzikir. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, ya latifu ya kafi, ya syafi'u ya hafiz. Allah berzikir, duduk santai. Ini enggak sholat apa? Ustaz, saya melahirkan anak tinggal puasa 14 hari. Sudah dibayar puasanya. Apakah fidyah puasanya juga dibayar? Menurut Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz
Syekh Ibnu Utsaimin, kata mereka perempuan yang hamil dan menyusukan anak bayar qadha saja, tidak perlu bayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau ada ustaz ceramah, qadha saja, qadha saja. Itu dia ambil dari Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz Saudi Arabia. Qadha saja. Tapi kalau saya selalu menyampaikan di pendapat yang kedua. Tengok dulu. Kalau ibu tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau karena anaknya, ibunya sehat tapi anaknya ini kurang sehat, jadi ibu tak puasa kenapa? Karena anaknya. Kalau ada unsur karena anaknya, maka dia qadha plus fidyah. Nah, dalam kasus ini menurut pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dan Abdul Aziz Ibnu Baz, ibu tak perlu bayar fidyah, sudah. Tapi kalau pakai pendapat mazhab Syafi'i, ibu kemarin tak puasa 14 hari ini karena ibu atau karena anak? Karena saya Pak Ustaz. Udah selesai. Karena anak Pak Ustaz, maka tetap kena fidyah 14 hari. Bayarlah fidyah. Berapa perak itu Pak Ustaz? Makan sehari lah, makan pagi, makan siang, makan malam. Ukurlah standar bukan baru, kira-kira berapa itu makan 3 kali itu. Apakah kita memakai banyak mazhab dalam kehidupan sehari atau cuma satu mazhab saja? Siapa yang pakai satu mazhab di Pekanbaru ini? Saya mau jumpa orang. Saya Pak Ustaz, saya ini asli mazhab Syafi'i. Asli ya. Kita intip dia, pasang CCTV. Dibayarnya aqua 5.000, dia pulang ke rumah. Ente tidak mazhab Syafi'i. Kalau kena asli mazhab Syafi'i, aku beli aqua ini 600 ml tunai. Tuh mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i Pak Ustaz. Kita tengok di mana dia sholat Jumat. Ternyata dia sholat Jumat di Al-Falah. Kalau asli mazhab Syafi'i, sholat Jumatnya mesti di Masjid Induk. Satu Pekanbaru, sholat Jumatnya mesti di sini, dan sholat Jumat di tempat lain tak ada yang sah. Itu lalu yang masjid banyak-banyak di mazhab Hanafi. Kata Hanafi, karena orang sudah ramai, masjid banyak, maka di setiap masjid boleh. Hari ini di Banten, kawan saya di Banten, setiap selesai sholat Jumat mereka sholat zuhur 4 rakaat. Orang kita yang ke Banten bingung, Ustaz, saya baru pulang dari Pandeglang Banten, lahir di sana Pak Ustaz, Jumatnya 6 rakaat. Loh, setelah habis sholat Jumat kami sholat zuhur. Yo, itu mazhab Syafi'i. Karena menurut mazhab Syafi'i sholat Jumat tadi itu diragukan keabsahannya, maka setelah Jumat mereka sholat zuhur lagi. Jadi sebenarnya kita tanpa kita sadari pindah-pindah mazhab. Boleh Pak Ustaz, selama tidak dalam satu kasus tak apa-apa. Wudunya Syafi'i, nanti pas sholatnya Hambali. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Bismillahnya sir, itu Hambali, itu sah, tak jadi masalah. Yang tak boleh itu dalam satu kasus yang saling membatalkan. Cara wudunya dipilihnya Syafi'i, pas membatalkannya pindah ke Maliki. Nah, itu tak boleh, itu batal menurut kedua mazhab. Bingung saya Pak Ustaz, tak usah campur-campur mazhab. Sholat pakai Syafi'i, waktu zakat pindah ke Maliki, dia tak apa-apa. Sholatnya mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, sedangkan Maliki bismillahnya tak ada sama sekali. Waktu zakat pindah dia ke Maliki. Zakat Syafi'i sama Maliki sama, yang zakat beda itu Hambali, Hanafi. Hanafi zakatnya pakai duit, kalau Syafi'i sama Maliki tetap makanan pokok. Waktu sholat Syafi'i, subuh tadi berkunut Syafi'i, itu pas bayar zakat fitrah pakai duit, itu Hanafi. Boleh, tak jadi masalah. Ustaz enak aja, boleh-boleh. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, mazhabnya Syafi'i, apa kata dia dalam fatwanya? Sholat subuh pakai kunut, kata dia Syafi'i. Tapi pas bayar zakat fitrah, kata Syekh Ali Jum'ah, untuk zaman ini lebih bagus pakai uang. Tengok, pindah dia ke Hanafi karena ada maslahat di situ. Sudah saya terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Tengok, baca fatwa Syekh Ali Jum'ah, bayar zakat fitrah menurut dia lebih relevan hari ini pakai uang. Karena kalau zaman dulu itu beras pakai barter, zaman
Zaman dulu orang kalau berasnya banyak bisa tukar baju, berasnya banyak bisa tukar onta. Zaman sekarang kalau orang dapat beras banyak, itu beras dijual lagi untuk ganti duit. Maka kata dia, maslahat, bagus dia dikasih duit. Itu contohnya boleh pindah ke Hanafi dalam masalah zakat fitrah. Kisah Nabi Adam, dalam kisah yang saya baca, iblis diusir dari surga karena tak mau sujud ke Adam. Namun yang saya bingungkan, mengapa iblis muncul lagi di surga sewaktu menggoda Adam untuk memakan buah kuldi? Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Makan dulu baru diusir, bukan belum makan sudah diusir. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, nanti engkau menjadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, lalu kemudian mereka digoda setan. Setelah digoda setan, apa kata Allah? Ukhruj anta wa zawjukal jannah, keluarlah engkau dari surga karena engkau tak layak di surga. Itu kan satu versi Pak Ustaz. Versi yang lain, gimana versi yang lain? Ma mana'aka alla tasjuda li Adam is amartuk, kenapa engkau tak mau sujud kepada Adam ketika kusuruh sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Lalu apa kata Allah? Ukhruj, keluar engkau. Malaka anta takabbara fiha, kau tak layak menyombongkan diri di dalam surga. Innaka minas saghirin, maka engkau ini kecil, hina. Dah keluar dia. Setelah dia keluar, kok dia bisa masuk lagi? Masuk dia dalam bentuk seekor ular. Malaikat tak tahu, Allah yang punya skenario. Allah buat dia tidak bentuk aslinya, lalu kemudian dia masuk lagi menggoda Adam dan Hawa. Allah yang punya rencana, malaikat di bawah kekuasaan Allah. Malaikat bisa tahu karena Allah. Jangan katakan malaikat kecolongan. Iblis sudah keluar, habis itu masuk lagi, dia memalsukan diri. Maka orang yang suka memalsukan data itu iblis. Bentuk ini, datang dia lain, bentuk ini, tidak dalam bentuk aslinya. Maka masuk dia menggoda untuk memakan buah kuldi. Dan itu ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Jadi iblis itu bisa berbentuk-bentuk. Bisa, dia bisa berbentuk anjing hitam, dia bisa berbentuk, maka anjing hitam suruh bunuh. Dia bisa berbentuk ular hitam, dia bisa bentuk kalajengking, maka disuruh uqtulul aswadaini, bunuh dua yang hitam ketika kau solat. Allahu Akbar, nampak ular hitam, pukul sampai mati. Ular hitam, kalajengking, tapi pukulnya sekali pukul mati. Bisa tak dia dalam bentuk Ustaz Abdul Somad? Bisa. Tiba-tiba masuk dia ke dalam, na'udzubillah, masyarakat kampung, kerasukan malam-malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara Ustaz Somad. Memang Ustaz Somad nih, udah tahu kok nanya. Itu bukan Abdul Somad, itu setan. Alladzi waswis, membisik-bisik, bentuk berubah-ubah. Maka orang yang suka merubah-rubah bentuk, itu sifat-sifat setan ada dalam dirinya. Pada saat sholat jamaah ketika imam membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, apakah kita sebagai makmum hanya mendengarkan baca imam saja, atau kita harus membaca Al-Fatihah? Menurut mazhab Hanafi, tak perlu baca Fatihah karena bacaan imam sudah menjamin bacaan makmum. Hanafi. Menurut Maliki, kalau solatnya jahar, solat kita tadi, makmum tak perlu baca karena telinganya sudah dengar. Tapi menurut mazhab Syafi'i, makmum tetap baca. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Waktu imam tadi baca, saya diam. Selesai waladhdallin amin, saya baca. Pak Ustaz, kalau kita baca Al-Fatihah di belakang, mana cukup waktu? Tadi cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 15 detik. Saya sudah ukur 15 detik. Imam tadi baca masih panjang ayat. Kecuali imam tu ayatnya pendek betul. Yasin. Allahu Akbar. Atau dia baca panjang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pula banyak panjang baca Fatihah? Saya mempunyai 3 orang putri.
Masing-masing sudah berusia 13, 10, 4 tahun. Sejak mereka lahir saya belum tunaikan akikah mereka. Jujur saya termasuk kurang mampu. Allah beri bapak rezeki insyaAllah. Anak 3 ini, man ala salasa banatin, siapa punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Dididik dengan baik, buat baik sampai mati, dinikahkan dengan orang baik-baik, falahul jannah. Beruntung bapak punya 3 anak perempuan. Saya 1 pun tak ada. Anak saya laki-laki. Ustaz, di tempat saya mukim ada wirid yasin kaum bapak. Pada akhir pertemuan kami membicarakan hal-hal yang dianggap penting, di antaranya membuka tabungan kurban. Jamaah bisa menabung sesuai kesanggupan. Saya kira itu hal yang positif karena bisa meringankan ketika datangnya hari raya kurban. Saya juga sangat ingin ikut tabungan. Namun yang menjadi kebimbangan bagi saya, ada yang mengatakan saya harus tunaikan dulu akikah putri-putri saya. Apakah harus demikian Pak Ustaz? Kullu mauludin raginatun bi aqiqatihi, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Kapan ditebus? Tuzbahu anhu yauma sabi'i, tebus hari ke-7. Kalau tak ada hari ke-7, hari ke-14. Tak ada hari ke-14, hari ke-21. Tapi afdalnya sudah lewat. Nah, sekarang bapak pilih antara 2, antara nabung untuk kurban atau akikah. Kalau uangnya hanya cukup untuk kurban, maka bapak berkurban saja. Tapi kalau uangnya cukup untuk akikah, maka bapak laksanakan dua-dua. Kurbannya jalan, akikahnya jalan. Anak saya sudah 13 tahun, akikah. Jangankan 13, 40 tahun pun boleh akikah. Baca buku 37 masalah populer tentang masalah akikah setelah dewasa. Boleh. Imam Nawawi mengatakan boleh. Mazhab Hambali berdalil dengan hadis aqa'an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah dewasa. Bapak mau mengakikahkan anak sekarang boleh. Tapi kalau berhadapan uangnya cuma 2 juta, maka bapak dahulukan kurban. Katanya kalau kita berkurban tidak mengakikah tak diterima. Tak ada hubung kait. Baca buku hasil muzakarah alumni Timur Tengah, saya yang mengedit 33 tanya jawab seputar kurban. Download gratis di internet. Apakah boleh wanita yang sedang berhalangan mengikuti wirid di musola masjid alasan menggunakan pembalut sehingga kotoran mereka tak sampai menetes mengotori halaman masjid? Perempuan yang berhalangan tidak boleh tawaf, tidak boleh baca Quran, tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh iktikaf di masjid, tak boleh masuk masjid. Apa dalilnya? Ini mimbar Nabi, itu rumah Nabi. Nabi pergi ke dinding kamarnya dekat jendela. Dipanggilnya Aisyah, wahai Aisyah, nawilinil khumrah. Wahai Aisyah, tolong ulurkan kain. Nabi tak mau keluar, takut iktikafnya batal. Tolong ulurkan kain, wahai Aisyah. Datang Aisyah mengulurkan kain. Aisyah tak mau masuk ke masjid. Wa ana haid, aku sedang haid. Makanya ada emperan. Masjid-masjid ada emperan. Kalau di atas di mana ada emperan Pak Ustaz? Di bawah suara mikrofon kedengaran. Dulu di Al-Falah ada emperan. Makanya kalau saya ceramah di masjid, masjidnya kosong, orang duduk di luar, itu yang di luar tuh haid semua tuh. Ustaz, saya sulit menjawab pertanyaan anak-anak dan para anti Tuhan. Tuhan itu di mana? Saya jawab dekat dari leher, lalu mereka jawab berarti dekat leher kawan saya ada juga Pak, sehingga Tuhan itu banyak. Di mana Tuhan itu? Apa kata Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum kata itu ada. Dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka tidak layak ditanyakan dia di mana. Ustaz Somad di mana? Karena Somad ada sebelum Somad itu ada, tempat sudah ada. Sebelum tempat itu ada, dia sudah ada. Sebelum ada itu ada, dia sudah ada. Maka tak layak ditanyakan dia di mana. Ali yang menyebut alladzi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, wala tufakkiru fi zatillah. Jangan pikirkan zat Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadra, kalian tak akan sanggup memikirkannya. Kalau galak panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Kalau dipaksakan juga error. Naik sepeda kencang-kencang, mau kemana? Cari Tuhan. Inna fi
penciptaan langit, wal ardi penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar penciptaan siang dan malam, la ayatin menjadi ayat-ayat liulil albab bagi orang yang berpikir. Orang barat menemukan Allah setelah memikirkan langit, planet, maka suruh dia sekolah, pikir yang baik, nanti dia akan menemukan dengan ilmunya, bukan menemukan dengan syahwatnya, menemukan Allah dengan ilmunya. Di situ dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina azabannar. Apa benar roh manusia diciptakan 50.000 tahun sebelum diciptakan jasad? Hadis riwayat Muslim. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan semua dalam ketetapannya. 50.000 sana, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk paling baik. Lalu kenapa banyak anak lahir yang cacat? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu bentuk yang sempurna, paling bagus dibandingkan dengan monyet yang tangannya turun ke bawah, dibandingkan dengan gajah yang ekor hidungnya mancung panjang ke bawah. Maka yang paling sempurna di manusia. Tapi dalam kesempurnaan itu ada yang diuji oleh Allah. Nih, kita ramai secara umum sempurna, tapi ada, bukan no exception, ada pengecualian. Ada yang sakit pada telinganya, ada yang sakit. Kasus, kenapa Allah tak buat sempurna semua? Ujian. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna. Apakah semua manusia itu dibiarkan dia beriman? Wahum la yuftanun. Ada yang diuji fisiknya, ada yang diuji akalnya, ada yang diuji nafsunya, ada yang diuji hartanya. Bapak mungkin fisik sempurna, pikiran kurang. Bapak pikiran sempurna, fisik sempurna, harta kurang. Harta sempurna, fisik sempurna, kesehatan kurang. Jadi orang yang mengatakan kenapa kita ada kekurangan, itu ujian. Kenapa Allah menguji? Ahasiban nasu ayyusraku am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian sangka kalian akan masuk surga? Sebelum diuji oleh Allah, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Hidup ini dibuatnya ujian, mau menengok siapa yang berjihad, siapa yang sabar. Kuciptakan begini, sabar? Ya. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan. In asabathu sarra, kalau dia dapat kesempurnaan, istrinya sempurna, anaknya sempurna, syakar, dia bersyukur, alhamdulillah. Kalau dapatnya tak sempurna, sawar, syukur dengan sabar. Mana yang besar pahalanya? Sabar. Kalau syukur, pahalanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah. Tapi kalau sabar, bukan ditambah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kau sabar, kuberikan balasan tanpa hisab, tak terhitung banyaknya. Sabar menerima kekurangan yang ditetapkan Allah. Itu bukan pilihan. Mendapatkan anak yang sakit, mendapatkan keluarga yang diuji, itu bukan kemarahan, itu ketetapan Allah. Maka sabar menerimanya. Kenapa banyak ulama yang takut tausiah menyerukan jihad di Indonesia? Padahal musuh sudah jelas, Pak Ustaz. Yang pertama, takut ditangkap Densus 88. Tulang remuk-remuk, patah-patah, dipijak-pijak, mati. Abdul Somad kalau pergi keluar kota dibunuh orang di jalan, siapa tanggung jawab? Tak ada. Lalu kenapa Ustaz berani ceramah? Tak ada, nekat aja. Mau dibunuhnya, mati lah. Awak pun mati juga, daripada mati di atas tempat tidur. Di tempat tidur pun mati, di kasur pun mati, di kamar mandi pun mati. Keberanian tidak membuat orang mati cepat, ketakutan tak membuat orang mati lama. Itu mesti dipegang. Berani tak membuat mati cepat, takut tak membuat mati lama. Karena kematian sudah ditetapkan Allah. Pilihan hanya dua, mau mati syahid atau mati konyol. Itu saja. Jadi yang muda-muda yang takut. Muda. Sekarang terbalik, yang muda-muda takut, yang sudah tua malah mengajak jihad. Mari kita jihad, Pak Ustaz. Dah sekali aja, Pak. Bolehkah kita menjamak qasar di rumah sebelum berangkat safar? Salah satu syarat jamak qasar adalah safar. Kalau tidak ada safar,
Setelah melewati tembok kota, coba cari gambar kota Madinah zaman dulu, ada temboknya. Lewat tembok itu baru boleh. Tembok Pekanbaru di mana Pak Ustaz? Apakah mesti kami kirim buku panjang dulu? Maka dia sudah safar dari rumah, dia safar sampai dia di Rimbo Panjang, singgah dia ke masjid, baru boleh dia jamak qasar. Kalau tidak, maka dia tetap sempurna. Jangan sholat zuhur jamak qasar dengan asar 2 rakaat belum berlaku karena belum safar. Tapi kata Ustaz kami boleh, dia punya dalil. Saya belum dapat, saya dalilnya lagi. Tolong Ustaz jelaskan hadis Aisyah tentang 4 udah di tulisan www.soman Maroko sudah, di YouTube sudah. YouTube, nah ini langsung saya praktekkan. Tinggal buka saja di situ di YouTube, tulis di situ, mana dia? YouTube. Habis itu tulis Soman Tarawih, Soman Tarawih, langsung dapat videonya. Langsung dapat videonya. Haji sebaik-baik bid'ah inilah dia, kata beliau. Apa kata Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah? Langsung dapat judul. Apa saja masalah warisan bapak saya tak mau dibagi abang saya, Pak Ustaz, tulis somat warisan. Tulisan gitu juga. Jamaah semuanya pahalanya mengalir ke jamaah yang membuat, yang bekerja sama adik-adik kita dari Fodamara, dari Tafak, mereka rekam, mereka potong, mereka cut. Mereka tak sekolah agama, sekolah sains teknologi, paham komputer, dipotongnya. Ustaz potong ayam aja tahunya. Dia potong video pandai. Jamaah sekarang mudah belajar. Pak Ustaz tentang tarawih, somat tarawih. Pak Ustaz tentang warisan, somat warisan. Pak Ustaz tentang witir, somat witir. Pak Ustaz tentang LGBT, somat LGBT. Pas acara kita yang LGBT kemarin dengan ibu dokter, saya tulis di situ somat LGBT. Ada, tapi judulnya bukan somat itu LGBT. Orang Kristen seperti di balik Kompas TV dan pemerintah, penjilat, penjahat sudah terang-terangan menyakiti kita. Bagaimanakah kita, bagaimana kalau kita perangi saja Pak Ustaz? Kalau kita perangi, kita ditangkap di tingkat kecamatan, polsek, di tingkat kabupaten, polres, di tingkat provinsi, polda, di tingkat Indonesia, polri. Ditangkap, masuk penjara, dipijak-pijak. Kalau tak selalu percaya, cobalah. Cobalah. Jadi kalau gitu kita belum merdeka, Pak Ustaz. Jawablah sendiri. Kemarin sahabat-sahabat kita yang dikeroyok dalam rangka sweeping tempat-tempat zina di Pekanbaru, ada Kristen. Kalau kita setelah kajian subuh kita kebiri saja, gimana Pak Ustaz? Kalau ramai saya kerahkan ini, Allahu Akbar, serbu. 3 hari sesudah ini saya pun masuk penjara. Bapak datang ngasih nasi bungkus. Yang pengacara dipanggilnya Pak Arbamis. Tolong tuh Pak Arbamis, Ustaz Somad sudah di penjara, kita selamatkan dia. Kata Pak pengacara, iyalah kita keluarkan sebentar untuk khutbah sama pengajian subuh. Itu masuk. Saya khawatir kalau kita biarkan mereka akan semakin menjadi-jadi, ya. Orang tidak takut mengejek kita, kenapa? Karena ditengoknya umat Islam itu diam. Tapi kalau umat Islam itu garang, mengamuk, barulah mereka ketakutan. Ustaz, sudah wajibkah bagi kita jihad untuk musuh-musuh yang sudah jelas di mata kalian? Jihad itu sifatnya 2 saja. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka memerangi kamu, kalau mereka mengusir kamu dari kampung halaman kamu, wajib kamu perangi mereka. Pertama, memerangi. Kedua, mengusir. Kasus Poso, diusirnya sweeping umat Islam. Papua, pernah mereka mau men-sweeping, maka wajib umat Islam berangkat berjihad. Merusak akidah, wajib merusak. Apa hukum menabung di bank konvensional? Tabunglah di bank syariah. Saya Pak Ustaz tak mau nabung di bank, saya simpan aja di balik bantal. Tak bisa. Karena zaman sekarang lebih besar duitnya daripada bantalnya.
Cuma mau disimpan di balik bantal, letakkanlah di bank. Tak muat di bank syariah, bank konvensional, bunganya jangan diambil. Begitu kata Syekh Qaradawi. Lalu bunganya diserahkan kemana? Bunganya diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, rumah yatim, panti jompo, masjid. Tapi niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Fatwa Syekh Qaradawi dalam bukunya Fatawa Muhasirah, fatwa-fatwa kontemporer. Apa hukum merapikan alis bagi perempuan? Tak ada orang Pekanbaru merapikan. Ini kata-katanya dipermainkan. Bukan merapikan, mencukur, mencabut. Yang dimaksud merapikan itu, ada perempuan tumbuh bulunya macam genderuwo, macam tembakau ditempelkan. Itu baru tak layak dia. Ini sudah rapi, bagus, alasan saja itu merapikan. Hadisnya sahih. Tulis. Untuk mencari video tentang itu, tulis somat tato. Karena pembahasan tentang bulu mata itu dibahas dalam tato. La'anallahul wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, tukang buatkan tato. Wal mutanammisat, mencukur, mencabut alis. Jangan sampai dicukur, biarkan aja apa adanya. Istri, anak, perempuan, jangan kasih. Mau menikah nih Pak Ustaz, seumur hidup sekali. Tak alis itu betul ditengok orang. Banyak lagi ditengok orang. Ini kita mengikut-ikut tradisi saja. Jangan, dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya mendengar pengajian Ustaz pada hari kerja malam hari, sementara info ke istri lagi lembur di kantor? Oh, ini mantap. Jadi nontonnya di kantor, lembur. Abang tak pulang malam di lembur, rupanya di kantor dengar pengajian Ustaz. Karena kalau didengar di rumah tak bisa. Payah saya jawabnya. Bohong baik. Jadi kalau dia mendengar pengajian itu kan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Istri itu asal sudah dikasih 5, saya ingatkan kepada saudari-saudariku perempuan, kalau suamimu sudah memberi 5, jangan kau tuntut yang lain lagi. Dikasihnya makan, dikasihnya pakaian, dikasihnya tempat tinggal, diberinya pendidikan, diberinya perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Jangan minta macam-macam lagi. Sudah bersyukur dia mau mendengar pengajian. Bandingkan dengan saudari-saudari kita yang suaminya tak pulang-pulang karena pecandu narkoba. Sekali pulang bawa perempuan WTS pelaku zina. Bandingkan dengan itu. Dia sudah mau dengar pengajian. Jangan dituntut yang tidak-tidak. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bayangkan sampai di kantor dia mau dengar pengajian karena takut di rumah diganggu. Masya Allah. Tapi ini memang ujian. Saya menengok masyarakat macam-macam. Ada ibu tu baik, bapaknya pula Fir'aun. Ada bapak tu baik, ibu tu pula hantu. Macam-macam ujian hidup ini. Tapi insya Allah sabar bapak, sabar ibu, Allah berikan balasan baik insya Allah. Karena kalau saya jujur tak dibolehkan, katanya cukup pada satu subuh di An-Nur. Selama baik, usah dikekang dia buat baik insyaAllah. Dengar pengajian, baik. Apa hukumnya laki-laki jadi ahli kandungan, SPOG? Saya sebagai orang tua melarang karena masih banyak pilihan spesialis yang lain. Tapi anak saya keras juga mau jadi ke sana. Katanya kan ada sumpah jabatan Pak. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Jamaah kita ada SPOG. Ini kan profesi. Saya tak tahu Pak Dokter SPOG ini ketika melihat benda-benda ini bersahwat saja. Tapi saya kira dokter ini sudah profesional. Dia pula mengaji. Istri Ustaz serahkan ke dokter laki-laki apa perempuan? Perempuan. Bu Sri Rumah Sakit Area Bunda, dokter perempuan. Tapi kalau diserahkan ke laki-laki Pak Ustaz, hukum darurat daripada dia mati. Nanti kalau laki-laki tidak menekuni bidang ini, muncul dokter perempuan tapi orang kafir. Si Manungkali, Raja Guguk, sudah putar, sedang pegang. Begitu anak kita lahir langsung disiramkannya air Nasrani. Dibaptisnya anak kita itu langsung atas nama anak Allah, Allah Bapak, haleluya.
menyelamatkan, tapi pada tingkat darurat, pada pasal-pasal tertentu. Ini macam Sumpah Pemuda ini. Pak Ustaz, saya mau tanya masalah tema lain mengenai masalah haji. Apakah benar kalau sedang wukuf di Padang Arafah tak boleh puasa? Tak boleh. Sedang wukuf di Padang Arafah tanggal 9 tak boleh puasa bagi yang haji. Adapun puasa Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan haji Indonesia, hadis riwayat Muslim, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, namanya puasa Arafah. Ustaz Abdul Somad yang insyaAllah diberkahi di dunia dan di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang mau pulang jangan segan, pulang-pulang. Mana tahu mana jamaah ini segan. Kalau Ustaz tinggal sendiri tak apa, saya biasa ceramah sendiri. Yang penting kameranya hidup. Apa hukum imam sebelum mulai sholat dia baca ta'awuz dan bismillah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut Ustaz Amin Nur Pahit Yufid TV, Rasulullah SAW tidak mengajarkan bacaan apa. Ini TV yang model begini ini dia pakai kaedah pendek saja, asal tidak dibuat Nabi bid'ah. Dia kajinya tak banyak, 5 jari aja. Asal tidak dibuat Nabi bid'ah. Baca auzubillah bid'ah, bid'ah. Saya sudah terpikir saya mau mengumpulkan perbuatan-perbuatan ulama salaf yang tak pernah dibuat Nabi. Kalau mau ditulis itu bukunya bisa 1000 halaman. Perbuatan-perbuatan ulama salaf yang tak pernah dibuat Nabi. Selama perbuatan itu baik, tidak di dalam ibadah, tak merusak ibadah. Zuhur dirubahnya jadi 5, maghrib jadi 2, itu baru tak boleh. Jadi sebelum sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bersihkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah dibuat tak dibuat Nabi tak disyaratkan, maka dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, boleh, tak masalah. Andai ada bacaan yang dianjurkan sebelum takbiratul ihram, tentu Rasulullah akan mengajarkannya. Imam Ahmad Muhammad tanya sebelum takbiratul ihram ada bacaan tertentu, jawab Muhammad tak ada. Apakah ada dalil yang membolehkan ta'awuz dan bismillah? Dalilnya umum. Dalil yang umum tak boleh dikhususkan dengan larangan. Selama tak dilarang, kecuali Nabi berkata, siapa yang membaca a'udzubillah dan bismillah sebelum takbiratul ihram, maka neraka jahanamlah baginya. Itu baru ada larangan. Ini tak ada. Makanya para sahabat Nabi itu membuat perbuatan yang tak dibuat Nabi. Di mana bisa kami lihat? Tengok dalam pembahasan bid'ah 37 masalah populer, baca pelan-pelan. Ini masa libur bulan puasa, tolong baca. Dalam masalah bid'ah, dalam buku 37 masalah populer, perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dibuat Nabi tapi dilakukan oleh para ulama dan salafus saleh. Imam Ibnu Taimiyah habis salat subuh matanya mendongak ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari sejak salat subuh sampai syuruk 6.20. Dari salat subuh sampai 6.20 dia tengok ke atas baca Fatihah. Baca dalam kitab Manaqib biografi Imam Ibnu Taimiyah. Tak pernah dibuat Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal salat malam 300 rakaat. Mana pernah dibuat Nabi? Kalau pakai kaedah tadi asal tidak dibuat Nabi masuk neraka, berarti Ibnu Taimiyah masuk neraka, Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka. Mana lebih banyak 300 rakaat dengan auzubillah bismillah sebelum salat? 300